Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi. وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وآل آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Pada malam ini kegiatan Majlis Ta'lim Al-Fatah bulanan bertepatan di Desa Bedusen, Jatiroto, di tempat Bintara Supri. Kita doakan mudah-mudahan Bintara Supri, Bintara Abdurrahman dan segenap masyarakat Bedusen khususnya yang telah membantu kelancaran Majlis Ta'lim Al-Fatah, yang telah membantu sebagian materinya untuk kelancaran Majlis Ta'lim Al-Fatah pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dikabulkan hajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan diperbanyak rezekinya oleh Allah Ta'ala. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita menghidupkan majlis seperti malam ini. Majlis malam ini mengantarkan kita dekat dengan Allah. Majlis malam ini mengantarkan kita dekat dengan Rasulullah. Majlis seperti malam ini mengantarkan kita semua dekat dengan surganya Allah, sehingga kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah, keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis ilm, majlis yang mengajarkan ilmu agama itu diibaratkan sabun yang mencuci bersih kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita semuanya. Yang dahulunya jauh dari majlis, mempunyai sifat takabbur, mempunyai sifat hasud, mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Begitu dia rutin, begitu dia cinta, begitu dia ini selalu hadir majlis, maka jangan heran perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Yang dahulunya malas untuk bangun malam, menjadi lebih semangat bangun malam, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menangis pada waktu malam. Yang dahulunya salat fardunya jarang-jarang,
begitu dia mengenal ilmunya Allah dan beramal dengan ilmunya Allah, salat fardunya ia kerjakan dengan ikhlas, ia lakukan dengan keadaan benar-benar karena Allah, sehingga ia mendapatkan keledatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Karena apabila seseorang jauh dari pengajian seperti malam ini, jauh dari majalisil ilm, maka niscaya dia akan tersesat jalannya. Dia tidak akan pernah mengetahui jalan yang diridhai oleh Allah. Yang ia ketahui pada akhirnya jalan menuju murkanya Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu, poin dari kebahagiaan di dunia, poin daripada keselamatan di dunia, demikian juga di alam akhirat, kita harus tanamkan betul-betul takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu jangan ditawar lagi. Allah Subhanahu Ta'ala telah mengumpulkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam akhirat hanya dengan satu kalimat, taqwallah azza wa jalla. Karena tidak ada orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala kecuali hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makna takwa mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Makna takwa mereka yang mempunyai rasa takut besar, rasa takut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Ta'ala, sehingga dengan berkat takwanya kepada Allah, urusannya dibantu semua oleh Allah Ta'ala. Urusannya tidak ada satu pun yang sulit, semua digampangkan oleh Allah Ta'ala. Makanya masalah sesulit apapun yang sampean hadapi, kalau sudah sampean mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan semua urusan sampean menjadi gampang. Urusan sampean dibantu oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Itu berkat takwa dan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Ta'ala sampai-sampai rezeki yang tidak disangka-sangka pun Allah akan datangkan. Sulit loh Bapak, Ibu semuanya untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ini, sulit loh. Kecuali kalau sampean umpamanya mempunyai perdagangan perniagaan yang besar, mungkin dengan perniagaan itu bisa menyebabkan sampean mendapatkan rezeki. Akan tetapi orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, yang tunduk akan perintah Allah, yang tunduk akan perintah Rasulullah, Allah Subhanahu Ta'ala akan memberikan rezeki menurut caranya Allah, sampai-sampai rezeki yang tidak disangka-sangka Allah akan datangkan. Pada waktu turunnya ayat وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Pada waktu turunnya ayat ini, Rasulullah SAW memegang pundak sahabatnya yang bernama Abu Dar. Ya Abu Dar, kata Rasulullah, "Lau anna an-nas akhadhu bi hadhihi al-ayat lakafathum." Ya Abu Dar, kalau manusia semuanya mau berpegang teguh dengan ayat ini, cukup. Artinya cukup untuk keselamatan di dunia, cukup untuk keselamatan di alam akhirat. Cukup untuk kebahagiaan di dunia, cukup untuk kebahagiaan di alam akhirat.
Demikian juga pengaruhnya Bapak Ibu sekalian, takwa kepada Allah, mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang tersebut akan mendapatkan bisyarah, kabar gembira, akan mendapatkan ilmu ladunni, akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan memberikan pelajaran terhadap kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya sampean lihat, kalau sampean lihat orang-orang berzikir, kerjaannya dekat kepada Allah, dia selalu mendapatkan bisikan ilham dari Allah Rabbul Alamin. Ucapan-ucapannya kadang-kadang menyita waktu sampean takjub dengan ucapan-ucapan orang-orang salihin. Itu semua keluar dari hatinya, yang mana hatinya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada lain Bapak Ibu semuanya, berkat pendekatan dirinya kepada Allah, berkat usahanya, berkat ikhlasnya, berkat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kehususiaan kepada sampean semuanya. Makanya ini perlu diketahui ya, ini perlu diketahui, tolong diperhatikan. Pertama, orang mau dekat dengan Allah Ta'ala itu bukan dengan memperbanyak ibadah, bukan. Bukan harus sampean ini bangun malam dengan salat 1000 rakaat dulu, baru sampai dikatakan itu dekat kepada Allah. Bukan itu dulu. Ada yang lebih penting dulu. Bukan berarti sampean ini mau dekat kepada Allah Ta'ala, sampean harus berpuasa, perbanyak puasa dulu. Bukan itu dulu, bukan itu dulu. Tapi pertama yang harus sampean pikirkan, sebagaimana ucapan Sayyidil Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillah tashih taubat ila Allah min jami'adz dzunub. Pertama, bagi seorang murid ya, kalau mau dekat kepada Allah Ta'ala, itu harus mensucikan dirinya dari segala dosa. Atau obat kelun ke pangeran panjenengan sedaja. Nangis kepada Allah Ta'ala, dekatkan diri sampean kepada Allah, jawaki amalan-amalan setak sae, pebersih atene ke ongku ke Allah Subhanahu wa taala. Memang paik pertama natan tretan, abid-abid paik kelak nika bekal auba manis ibadah panjenengan sedaja. Maka dari itu harus kita lakukan semua ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya taubat kepada Allah. Kalau sampean bertaubat betul-betul kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hapus dosa sampean sebesar apapun. Ini pertama, kalau orang mau dekat kepada Allah, dia harus mensucikan, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuhah, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau itu pernah sampai lakukan kekeliruan dosa terhadap makhluk satu sama yang lain, maka sampean harus selesaikan. Kalau hutang, yo bayar hutang itu. Kalau sampean pernah mengambil hak orang tersebut, kembalikan atau minta keridhoannya, minta keikhlasannya. Adapun hubungan sampean dengan Allah, dosa-dosa yang sampean pernah lakukan,
Kalau sudah sampean minta ampun kepada Allah Ta'ala sebesar apapun, Allah Subhanallah Ta'ala akan hapus dosa sampean semuanya. Nah ini penting. Jangan kita ini remehkan majlis seperti malam ini. Majlis malam ini adalah majlis yang mulia. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menekankan umatnya untuk hadir, menekankan umatnya untuk duduk bersama majlis ta'lim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qala, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qil hillaqud dzikr wa fi riwayat majalisul hilm. Kata Rasulullah, jikalau sampean ini jalan di satu taman dari taman surga, taman dari taman surga, maka berhentilah kalian. Sahabat kebingungan, yang dimaksud dengan taman surga bagaimana Gusti? Jawab Rasulullah, taman surga itu tempatnya orang berzikir dan tempatnya orang mengajarkan ilmu agama. Artinya, pada saat sampean duduk di majlis ta'lim, belajar ilmu agama, rahmat yang turun pada malam ini, rahmat yang turun di majlis ta'lim, membuat orang yang hadir menjadi sejuk hatinya, membuat orang yang hadir menjadi tentram hatinya, membuat orang yang hadir menjadi tenang hatinya, membuat orang yang hadir lezat dalam belajar ilmu agama. Kelezatan itu seakan-akan dia sudah berada di taman dari taman surganya Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan malas untuk belajar ilmu agama. Kalau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan utlubul ilma walau bisin, bisad bukan sin, bisad bisin. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada ya sebagian orang yang biasa pakai sorban di Jakarta itu sok-sok alim, ya ngomong sin aja sin. Utlubul ilma walau bisin, belajarlah ilmu agama meskipun ke negara Cina. Bukan berarti orang Cina itu pusatnya ilmu, bukan. Makanya lihat itu penafsiran dari ahli hadis menerangkan tentang ini. Orang Cina itu orang ajam, sama seperti orang Indonesia, sama seperti orang Singapura. Bukan berarti Cina itu sudah ditafsirkan bahwa banyak orang-orang pandai, banyak orang-orang yang pandai. Kalau pandai orang-orang Cina, tidak mungkin mereka anti-Islam. Kalau mereka betul-betul pandai, tidak mungkin mereka menolak Islam. Tidak mungkin kebanyakan masyarakat Cina menolak Islam. Sampai-sampai Allah datangkan itu bala, penyakit corona. Jadi yang dimaksud utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu agama meskipun ke negara Cina, sampai meskipun ke negara Cina. Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad menerangkan tentang ini. Yang dimaksud, belajarlah kalian ilmu agama meskipun jauh tempatnya. Begitu. Ini alhamdulillah sampean tidak perlu sampean datang ke tempat-tempat jauh. Cukup sampean bergabung di majelis taklim ini. Majelis taklim ini Bapak Ibu, yang memberikan nama majelis taklim Al-Fatah bukan saya, tapi Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Dan beberapa banyak orang yang hadir di majlis taklim Al-Fatah itu selalu banyak didatengin oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini loh ya, barokahnya kalau kita ini selalu ngemis barokah terhadap guru. Makanya sampean jangan pernah bosan untuk selalu membantu perjuangan guru. Jangan pernah sampean bosan untuk menjadi
orang yang mulia di hadapan guru sampean. Barokahnya majelis taklim itu besar. Barokahnya majelis taklim itu sangat dahsyat, mengantarkan orang masuk ke dalam surganya Allah. Tapi harus sabar, harus sungguh-sungguh, harus ikhlas, harus betul-betul niatnya untuk menuntut ilmu agama. Jadi ini sudah mau hampir jam 12. Jadi saya batasin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah ya, syukur kepada Allah semuanya hadir di sini. Santri saya ini, Bapak Amin ini santri saya, ya. Bukan orang lain, bukan. Ini santri saya. Ya, alhamdulillah beliau terpilih di DPR RI Pusat dan alhamdulillah beliau menjadi penjaga Pancasila, menjadi penjaga Islam, menjadi penjaga NKRI. Biar selamat tidak dirusak oleh orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Loh ini penting loh ya. Saya katakan sampean di zaman sekarang ini penting sampean mendukung orang yang baik, orang yang soleh. Tujuannya apa? Untuk menjaga. Jangan sampai kebobolan. Nah kalau kiainya suruh jogo tidak apa-apa. Yang di DPR ini jaga. Jangan sampai undang-undang di dalamnya itu dirubah tanpa diketahui oleh orang banyak. Jangan sampai ada sesuatu yang merugikan Islam. Betul tidak? Betul tidak? Karena ini kaidah. Tolong perhatikan. Ini kaidah yang selalu saya pegang. Tolong sampean perhatikan. Segudang ilmu itu kalah hanya dengan segenggam jabatan. Dia bisa mempergunakan jabatannya itu kalau tidak baik sehingga mendolimi, sehingga menganiaya, sehingga membuat rakyat itu sengsara gara-gara jabatan. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Sampai lihat bagaimana di India itu. Begitu Perdana Menterinya dilantik baru, wah sudah kacau, tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan. Nah ini loh pentingnya kita ini ya mendukung orang yang soleh, orang yang baik, orang yang betul-betul. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menjaga Islam, menjaga NKRI supaya tidak kemasukan orang-orang yang naudzubillah min dzalik yang menghancurkan keutuhan NKRI sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Makanya saya undang beliau supaya datang. Jauh-jauh beliau dari Jakarta datang supaya sampean tahu ini loh perjuangan sampean semuanya. Ini hasil perjuangan sampean semuanya. Alhamdulillah. 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 Ya, cukup ya, ini sudah hampir jam 12. Makanya saya kasih waktu ini anak-anak saya semuanya, Habib Umar, Habib Novel, Habib Hamzah semuanya 15 menit. Takut waktunya nanti terlalu malam. Mangkan mengkorang Monjang TV kan Habib Novel. Wah itu cocok bener ya. Jadi perhatikan ya. Untuk pembukaan majelis taklim ini yang akan bulan setelah Haulan Habib Saleh. Karena malam ini untuk yang akbar, untuk majelis taklim Al-Fatah yang akbar saya tutup untuk sementara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, saya tutup untuk sementara majelis taklim Al-Fatah Akbar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dikasih barokah oleh Allah, yang mencintainya, yang mendukungnya, semuanya mudah-mudahan dikasih barokah. Amin ya rabbal. Dan pembukaan nanti, pembukaan majelis taklim ini pertama nanti ada di Rojo Polo Kerajaan Satimar ya. Oke. Nah, Satimar ya. Mana Satimar? Tanggal 21 Juni Habib. Ya. Tanggal 21 Juni. Perhatikan. Setelah Haulan Habib Saleh, tanggal 21 Juni. Sekali lagi, tanggal 21 Juni nanti pembukaan akbarnya
berada di Rojopolo Krajan. Nah setelah itu nanti ya ketua Korlaknya di sini Bapak Haji Ibrahim yang mengatur untuk. Tapi kapan Pak Haji? Gimana Haji? Tahun 2020 penuh Haji ya? Penuh ya? Tahun 2020 penuh semuanya. Ini Pak Haji Bapak Amin mau minta rupanya. Tapi sudah penuh, tidak bisa sudah. Jadi penuh. 1 tahun itu sudah penuh. Ya, ayo bangkit untuk menghidupkan agama Allah. Intan suruni, yansurukumullah. Kalau sampean ini membantu membela Allah, maksudnya membela Allah ini membela agama Allah, maka Allah Ta'ala akan membela sampean. Allah akan bantu sampean semuanya. Amin ya Rabbal. Sekali lagi, pengajian Majlis Ta'lim Al-Fatah yang akbar ini saya tutup untuk sementara, mengingat satu, dekatnya bulan suci Ramadan ya. Paham tidak? Paham tidak? Karena Ramadan mungkin kurang 1 bulan ya, 1 bulan lagi Ramadan. Mengingat dekatnya bulan suci Ramadan, nanti setelah haulan Habib Saleh, tepatnya tanggal 21 Juni kita buka kembali, dan akbar nantinya berada di Rojopolo Krajan. Nanti ada pemberitahuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang membantu atas suksesnya Majlis Ta'lim Al-Fatah bulanan ini diganti lebih banyak lagi oleh Allah Ta'ala rezekinya, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya. Demikian juga yang hadir pada malam ini. Al-Fatihah. Pengajian bulanan rutinan ya, ini kalau ini yang akbar, yang rutinan ya, insyaallah jatuh pada tanggal 16 Maret 16 Maret di Rojopolo Persil. 16 Maret di Rojopolo Persil. Ingat, pengajian rutin Al-Fatah yang di tempat korlak-korlaknya ini tetap ada berjalan. Yang akbar kita berhentikan dulu sementara, kita liburkan untuk sementara menjelang bulan suci Ramadan. Yang lainnya masih berjalan ya, jalan tetap sampai Ramadan kurang seminggu, baru nanti diliburkan untuk sementara. Hari Senin malam Selasa tanggal 16 Maret. Sekali lagi, Senin malam Selasa tanggal 16 Maret ba'dal Isya ya, di bertepatan di rumah Bapak Jumaah di Rojopolo Persil. Sekali lagi, di Rojopolo Persil di rumah Bapak Jumaah ya. Tua di sini Bapak Reat, Bapak Darman, demikian juga Bapak Rudi ya, dan yang lainnya, untuk korlak yang berada di Rojopolo Persil. Jadi sekali lagi tanggal 16 Maret Senin malam Selasa datang ini di Rojopolo Persil. Sekiranya cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, nanti haulan Habib Saleh ya. Nah, ini ya haulan Habib Saleh nanti ini undangannya masih saya sini sudah tinggal saya tanda tangani, saya stempel pondok pesantren. Nanti bisa penyebaran, nanti bisa ya, nanti dapatkan dari panitia anak saya ini, ada Habib Novel, ada Habib Umar juga, Habib Hamzah, yang lainnya sampian yang bertepatan nanti bisa dapat dari beliau-beliau ya. Insyaallah tanggal 15 Syawal 7 Juni Habib, 15 Syawal 15 Syawal itu tanggal 7 Juni ya. Okay. Sebelumnya, nah ini ya, tanggal 14 Syawal akbar ya, pembukaan nantinya di Majlis Ta'lim Al-Fatah di Pondok. Malam minggunya nanti kita kumpul kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dengan jamaah dari perwakilan-perwakilan yang dari Bangil, yang dari Madura, yang dari Kalimantan, yang semuanya kumpul di situ. Yang dari sini juga, Korlak Jawa Timur dan ini juga. Nanti sama-sama malam haul setelah acara di pondok pesantren, kita berziarah bareng-bareng seperti biasanya. Sudah ziarah, nah,
Nanti silakan sampai mau nginep di pondok, mau nginep di tempat Tanggul silakan. Nah, pagi baru kita akan menghadirin haulan Habib Saleh ya. Sekali lagi, haulan insyaallah jatuh pada tanggal 15 Syawal. Ya, dan tanggal 14 Syawal Maulid Akbar di Pondok Pesantren Al-Fatah. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Cukup? Ada pengumuman boleh? Ada? Hah? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan barakah dan dijauhkan dari bala, dari musibah. Allah, amin amin. Habib Hasan, satu kali Habib ya Hanan Habib, kerong suara Habib Hasan. Orang berdusan kerong suara Habib Hasan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بخرج جد لنا بالغفران يا